kepada kita. Baik, kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian jamaah Online Asyifa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita hari ketiga ketemu saya, ya, yaitu hari Rabu dalam rangka untuk mempelajari agama Islam ini. Ya, kadang-kadang saya berikan fikih, kadang-kadang tauhid, ya, kadang-kadang mungkin ada beberapa ya cerita-cerita begitu, sama hikmah-hikmah, ya, mungkin saya sampaikan itu. Namun semuanya itu saya tidak ngarang sendiri, semuanya saya ambil dari buku-buku yang sudah ditulis oleh para ulama dan kita cuma menyampaikan apa yang sudah disampaikan ulama kepada kita karena kita tidak mungkin mempelajari apa yang datang dari Nabi ya, atau datang dari Allah itu tanpa lewat para ulama. Otomatis kita juga tetap merujuk kepada ulama-ulama yang mengajarkan kepada kita. Baiklah, jadi untuk supaya agak lebih cepat gitu masalahnya ya tentang nanti materinya agak banyak yang tersampaikan karena memang sebenarnya banyak sekali ini kakak rencana ya, kakak rencana ini barangkali ya mungkin yang tersampaikan kalau bisa separuh sedikit aja ya lebih baiklah ya. Ini baik, kita mulai dengan membaca Al-Quran dulu. Pak Andi yang membaca Al-Quran, yang membaca nanti terjemahan Al-Quran adalah ya Bu Wati atau siapa yang bisa membantu saya karena Pak Tomo kelihatannya ada halangan ya. Dia sedang mengajar hari ini pagi ini memberi training begitulah ya. Maka dari itu dia tadi sudah izin menyampaikan kepada saya ya, saya mohon nanti dibantu siapa yang bisa membantu. Siap Ustaz. Ustaz. Siapkan buku fikih sunnah Sayyid Sabiq tentang cara memandikan jenazah ya itu. Ya, Ustaz, siap. Ya, monggo. Kalau gitu dibaca monggo Pak Andi. Iya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun.
wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun afa mawa'adna wa'dan hasanan fa walaki kaman mata'nahu mata al khayatid dunya kaman mata'nahu mata al khayatid dunya thumma wa yawmal qiyamati minal muhdarin. Terjemahan surat Al-Qasas ayat 59 sampai 61. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman. Dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepada kamu, maka itulah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dari lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti? Maka apakah sama orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik, surga, lalu dia memperolehnya? Dengan orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi. Kemudian pada hari kiamat, dia termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih Pak Andi. Luar biasa sekali, membacanya sudah sangat berbeda ya dengan dulu ya. Perubahannya sangat mencolok sekali. Sekarang hampir tidak ada kesalahan, baik melafalkan hurufnya, keliru membacanya, ya, panjang pendeknya, ya, menurut saya, ya sudahlah, ya memadai, cukuplah kalau untuk deres-deres sudah bisa, dan itu memang karena ketekunannya dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Baiklah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah sekali-kali tidak akan pernah membinasakan sesuatu kaum sebelum di antara kaum itu diutus seorang rasul. Ya, wa ma kana rabbuka, dan tidaklah Rabbmu itu muhlikal qura, menghancurkan atau membinasakan sesuatu kaum atau penduduk suatu negeri, hatta yab'asa fi umiha, sehingga mengutus kepada penduduk kota itu rasulan, seorang rasul, yatlu, yang membacakan alaihim, atas mereka, ayatina, ya, ayatina, ayat-ayat kami. Jadi sebelum ada peringatan tidak mungkin dibinasakan secara keseluruhan. Jadi seperti umatnya Nabi Nuh dibinasakan habis, ya, atau umatnya Nabi Musa yaitu Fir'aun dihabiskan, ya. Atau umatnya Nabi Soleh yang juga dihabiskan, umatnya Nabi Hud dihabiskan, itu tidak akan terjadi sebelum diutus Rasul. Dan ternyata umat-umat itu mendustakan Rasul yang diutus, dan mereka menentangnya, bahkan berusaha ingin membunuhnya. Nah, seperti Rasulullah tatkala diutus, itu orang-orang Mekah itu juga sudah merencanakan pembunuhan yang keji sekali. Bahkan sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu sudah disiapkan
pemuda-pemuda yang gagah, yang kuat, dengan pedang terhunus yang sudah tidak diragukan lagi ketajamannya, dan antaranya 15 sampai 19 pemuda itu nanti diperintahkan untuk bersama-sama menghunjamkan pedangnya kepada Rasulullah. Akan dibunuh Rasulullah ini. Namun apa? Pertolongan Allah akan datang lebih cepat. Jadi sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, Allah telah menyelamatkan Rasulnya. Bisa hijrah keluar dari rumah, dan mereka tidak tahu saat Rasulullah keluar dari rumah. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan wa aqsaynahum. Kemudian kami jadikan di depan mereka itu adalah dinding, belakang dinding, kemudian mata mereka ditutup, maka mereka tidak bisa melihat sama sekali tatkala Rasulullah keluar. Jadi inilah kalau sudah mereka diingatkan oleh Allah lewat Rasulnya, mereka tidak mau, baru dibinasakan. Kalau yang tidak, mungkin binasa sektoral saja seperti sekarang itu, karena belum ada, sudah tidak ada Rasul ya tidak akan dibinasakan seluruhnya. Paling tsunami, ya beberapa tempat saja, ya, atau mungkin gempa bumi atau banjir bandang, ya, tidak seluruhnya. Dan ini peringatan-peringatan bagi tempat-tempat yang lain yang masih tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma kunna muhlikil qura, dan kami tidak akan membinasakan atau menghabiskan suatu penduduk, suatu kampung atau suatu kota illa wa ahlaha zalimun, kecuali memang penduduknya orang-orang zalim yang layak untuk dibinasakan. Di dalam surat Al-Isra, surat nomor 17, ya. Surat nomor 17 ayatnya ayat yang ke-15, ya, 17 ayatnya yang ke-15. Monggo Bu Wati, kalau yang baca Bu Wati kan? Ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tapi kami tidak itu Rasul. Ya. Sampun Ustaz. Sayang Bu Wati, suaranya nggak dengar, nggak jelas, ya. Baik, saya bacakan aja kalau gitu, ya. Manih saja. Jadi mungkin sinyalnya kurang banyak belinya. Disimpan nih. Almari sinyalnya itu, ya. Saya bantu Ustaz. Monggo dibantu, Andi, Pak. siap itu Pak Andi. Pak Andi. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Iya, jadi orang berdosa tidak akan memikul dosanya orang lain, dan kami tidak akan menyiksa, ya. Ini satu kaum. Jadi wala taziru waziratun bizra ukhra wa ma kunna mukadzibina khatana masa rasulah. Dan kami tidak akan mengazab satu kaum sebelum didatangkan utusan kepada mereka. Inilah Allah yang Maha Kasih Sayang, seperti itu. Kalau mau mengikut petunjuk itu bukan dirinya sendiri, dan mereka yang menolak petunjuk akan mendapat kerugian dirinya sendiri, ya. Orang yang berdosa tidak akan memikul dosanya orang lain, dan Allah tidak akan membinasakan sesuatu kaum sebelum di dalamnya itu diutus seorang rasul. Nah, kita masuk pada ayat yang ke-60. Ya, ke-60, ya. Wa ma utitum, dan apa saja yang kamu berikan kepada kalian, min syai'in, berupa sesuatu, harta, kekayaan, jabatan, dan lain-lainnya, itu merupakan mamataul khairi dunia, itulah kenikmatan dunia saja, wazina Tuhan, dan perhiasannya. Ya, kadang-kadang
dijadikan orang kaya, rumahnya baik, kendaraannya indah, ya, dihormati orang, itu namanya famataul hayatud dunya. Itu kenikmatan dunia saja, wazinatuha, dan perhiasannya, ya, dan perhiasannya supaya kelihatan mentereng begitulah, ya. Wa ma indallahi, dan apa yang di sisi Allah itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Jadi kalau orang itu hanya mementingkan yang di dunia saja, rugi. Karena di akhirat itu ada yang disediakan oleh Allah lebih baik dan lebih kekal. Seperti disebut di dalam surat An-Nahl, surat nomor 16 ayat 96. Monggo Pak Andi. 96. Surat nomor 96. Apa yang ada di sisimu akan lenyap. Dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Apa yang ada pada diri kita itu pasti binasa, kekal. Yang fadhu itu binasa, ya. Apa yang di sisi Allah kekal. Artinya surga itu kekal, kekayaan dunia, kesehatan. Saya dulu muda, sekarang tua, sebentar lagi mati, ya kan? Ini tidak kekal memang kehidupan dunia, dan akan disusul dengan yang lain seperti itu, ya. Semua sunnahnya seperti itu. Oleh karena itulah jangan terlalu dunia, ya. Sangat mengherankan manusia itu, kata-kata Ibnu Athaillah itu begini. Sangat menakjubkan, mengherankan manusia itu. Apa yang mengherankan? Mereka lari dari apa yang dibutuhkan dan segera mencari apa yang segera akan ditinggalkan, ya. Jadi yang dibutuhkan ada emas, upamanya, gampangannya emas yang banyak yang harganya murah, malah dia lari mencari es, ya, mencari minuman saja, ya. Itu yang tidak sebenarnya tidak terlalu haus, ditinggalkan emas yang banyak yang bermanfaat bagi dirinya. Dia mencari sedang es yang rasanya mungkin manisnya sebentar saja. Maksudnya pernyataan itu adalah manusia itu mengherankan. Mereka butuh hidayah, butuh selamat, butuh rahmat dari Allah. Tatkala Allah menurunkan rahmat hidayah di suatu tempat, dia pergi, ya, pergi ke pasar, pergi ke, ya, tempat mal-mal atau ke kafe-kafe untuk mencari sesuatu yang segera ditinggalkan. Jadi mereka mencari yang ditinggalkan, meninggalkan yang dibutuhkan. Itu kan heran. Manusia ada yang seperti itu. Wa ma utitu min syai'in, apa saja yang diberikan kepada kalian berupa kekayaan apapun, famataul hayatid dunya, itulah kenikmatan dunia saja. Wa ma indallahi, dan apa yang di sisi Allah itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Artinya janji surga yang diberikan oleh Allah nanti akan lebih baik. Afala ta'qilun. Wahai manusia, apakah kamu nggak bisa menggunakan akalmu sih? Kenapa kamu mencari masalah urusan dunia yang segera akan ditinggalkan dan tidak kekal itu, sedangkan yang di sisi Allah berupa surga dan kenikmatan kamu tinggalkan begitu saja dan tidak kamu pedulikan. Bahkan kamu tinggal lari, ya. Nah, kemudian ayat berikutnya. Afaman, apakah, ya, orang yang itu, afamau wa'adnahu wa'dan hasanan, ya, apakah orang yang kami janjikan kepada itu janji yang baik? Siapa itu? Orang yang beriman dan beramal soleh, taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, dijanjikan dengan janji yang baik. Fahuwa lakihi, dan dia nanti akan mendapatkan janji itu di akhirat kelak. Apakah orang yang seperti itu tuh kaman sama dengan orang yang mata nahu, kami berikan kenikmatan, iya, mata al hayati dunia, kenikmatan dunia yang melimpah ruah. Nah, hartanya banyak, mobilnya juga banyak, kemudian, ya, mungkin mempunyai ternak yang bagus-bagus, ya, banyak sekali, ya, harta kekayaan. Mata al hayati dunia. Summa huwa yaumal kiamati, namun setelah mati dia itu, summa kemudian huwa dia yaumal kiamati, besok dari kiamat, minal muhdharin, termasuk orang yang diseret di dalam neraka karena mereka tidak mau beriman kepada Allah. Apakah orang itu ending seperti itu sama enggak kira-kira? Ya tentu tidak sama. Wahai manusia, pikirkanlah apa yang menguntungkan dirimu besok di dunia dan besok juga di
di akhirat. Jangan kita sia-siakan apa yang akan kita terima dijanjikan oleh Allah di akhirat kelak. Baik ya. Alhamdulillah kita sampai di situ, kita masuk kepada fikihnya, yaitu cara memandikan jenazah. Monggo Bu Wati, nah mudah-mudahan sinyalnya bagus. Monggo Bu. Pak Ustadz. Oh, di mana Bu? Enggak bisa Bu, masihan. Duh, kasihan ini. Ini kok bisa ya? Halaman 9 ya Ustaz. Oh iya, ya halaman 81 kalau tempat saya itu cara memandikan jenazah. Kalau Ustaz Ya, nampaknya tidak Pak Bu Wati tidak bisa didengar, Pak Andi bisa dibantu? Saya coba, barangkali betul. Saya coba Ustadz ya. Yeah. Cara memandikan jenazah. Sesuatu yang prinsip dalam memandikan jenazah adalah mengguyur sekujur tubuh jenazah dengan air sekali guyuran. Walaupun mayat itu adalah orang haid atau junub. Sunnah memandikan jenazah adalah meletakkannya di tempat yang tinggi dan melepas pakaiannya. Lalu bagian auratnya ditutupi dengan kain penutup. Kecuali mayat anak kecil. Orang yang mengikuti. Sebentar Pak. Alon-alon aja, jangan kesusu-susu. Jadi yang wajib dalam memandikan mayat itu ialah menyampaikan air 1 kali ke seluruh tubuhnya. Itu yang wajib. Maka dari itu tidak mungkin kita tidak bisa. Ya, kalau yang tidak bisa mungkin barangkali sunah-sunahnya yang tidak bisa. Wajibnya mesti bisa. Yang penting mayat yang kita mandikan itu semua tubuhnya terguyur dengan air terbasahi. Seperti orang mandi janabah. Mandi janabah itu minimal seluruh kulitnya itu teraliri oleh air. Ya, jadi masalah digosok, diulangi, disiram lagi, itu masalah sunnah. Yang wajib adalah satu kali. Walaupun ia sedang junub atau haid. Jadi meninggalnya sedang junub dan meninggalnya sedang haid sama diguyur 1 kali minimal ya. Lebih utama meletakkan mayat di tempat yang ketinggian, jadi agak tinggi letaknya sehingga nanti airnya tidak kembali lagi kepada jenazah ini. Jadi dinaikkan agak miring sedikit, ini kepalanya agak di atas sehingga kalau disiram air ini airnya itu atau mengalir ke bawah sini ya. Jadi tidak sedatar seperti ini, tapi agak miring sedikit ke sana. Ya, supaya airnya itu terus mengalir kalau yang disampaikan ini ya. Ini jika mayat itu bukan mayat seorang anak kecil. Kalau anak kecil kan biasanya dipangku dan seterusnya. Terus ketika memandikan maka teruskan Pak Andi. Sebaiknya ini Ustaz. Sebaiknya orang yang memandikan mayat adalah orang yang dapat dipercaya dan orang yang soleh, agar menyebarkan kebaikan yang dilihatnya dan menyimpan keburukan yang dilihatnya. Lanjut Ustaz. Terus, orang yang memandikan wajib berniat untuk memandikan mayat karena dirinya yang mendapat perintah memandikan. Lalu ia memijit perut mayat secara perlahan untuk mengeluarkan sesuatu yang dapat keluar dari perutnya dan untuk menghilangkan najis. Ketika menyentuh aurat, tangan harus dibalut dengan kain karena menyentuh aurat adalah haram. Jenazah lalu diwudukan seperti wudu untuk salat. Dalam hal ini Rasulullah bersabda. Lanjut Ustaz. Sabdanya saja. Mulailah dengan bagian-bagian kanannya dan anggota wudu. Ya, sudah. Jadi kalau memandikan jenazah itu bukan jenazah itu diwudoni, bukan ya. Karena dia tidak butuh sholat, jadi tidak ada wudhu. Yang diperintahkan Nabi, basuhlah sebelum memandikan itu pada anggota wudhu, yaitu mulailah dengan bagian yang kanan dan anggota-anggota wudhunya. Inilah tata cara yang diajarkan oleh Nabi
untuk memandikan jenazah. Ya. Jadi bukan diwudoni begitu. Ya. Sehingga nanti barangkali nanti kalau sudah mau dikafani keluar kotoran sedikit itu wah dimandikan lagi, diwudoni lagi ya. Jadi enggak ya, enggak diwudoni, dibasuh bagian kanan dan anggota wudu itu bukan diwudoni ya, diwudoni bukan karena tidak ada wudu. Wudu adalah diperintahkan menurut surat Maidah itu adalah orang yang mau salat. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum ya. Kalau kamu ingin berdiri sholat maka basuhlah wajahmu, tanganmu dan kakimu, semua itu perintah wudu. Orang yang mau sholat, mayat tidak mau sholat jadi tidak diwudoni, tapi dibasuh anggota wudu. Hanya sudah kadung salah kaprah bahwa mayat itu harus diwudoni ya, sehingga ya merasa meniatkan mewudoni, memudui mayat atau jenazah itu, padahal bukan itu sebenarnya. Teruskan Mas. Tujuannya untuk memperbarui tanda orang mukmin berupa cahaya yang terpancar dari tubuhnya pada hari kiamat dan berwudu secara sempurna. Proses selanjutnya adalah memandikannya dengan air dan sabun atau air yang jernih tanpa sabun sebanyak 3 kali. Tubuh bagian kanan dimandikan pertama kali. Jika ingin memandikannya lebih dari 3 kali. Setelah tubuhnya bersih karena suatu alasan atau tanpa suatu alasan, orang yang memandikan boleh melakukannya sebanyak 5 kali atau 7 kali. Di dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, mandikanlah mayat secara ganjil 3 kali, 5 kali, 7 kali, atau lebih dari itu, jika kalian melihat adanya maslahat. Ya, jadi memandikan jenazah, ya, memandikan jenazah setelah dibasuh, ya, tadi setelah dibasuh bagian wudunya dan bagian sebelah kanan ini kemudian disabun, ya, disabun seperti biasa yang memandikan atau mencuci sesuatu itu yang bersih sampai tidak ada kotoran sama sekali. Kalau perutnya itu kira-kira ada kotorannya, maka ditekan perlahan-lahan supaya keluar kotoran itu, kemudian dicawii. Ya, sebaiknya lah orang yang memandikan itu memakai sarung tangan sehingga tidak menyentuh langsung kepada aurat si jenazah, ya, aurat jenazah. Orang laki-laki, jenazah laki-laki dimandikan laki-laki dan jenazah perempuan dibandingkan dengan orang perempuan, ya, kecuali barangkali di suatu tempat yang pada saat itu seorang laki-laki meninggal yang ada perempuan, tidak ada laki-lakinya, atau seorang perempuan yang meninggal dunia tapi tidak ada perempuan yang ada laki-laki, maka mayat itu ditayamumkan. Atau pendapat Imam Syafi'i, ya, kalau juga tidak mungkin lagi, maka boleh dimandikan dengan mahromnya saja. Ya. Mahromnya maksudnya tidak bisa dinikahi, itu adalah langkah-langkah terakhir. Maka terus Mas. Ibnu Munzir mengatakan, sesungguhnya bilangan memandikan diserahkan kepada orang yang memandikan dengan syarat yang telah disebutkan dalam hadis, yaitu ganjil. Jika mayat yang dimandikan adalah mayat perempuan, maka disunahkan untuk mengurai jalinan rambutnya, kemudian dibasuh, kembali dibuat jalinan dan diletakkan di bagian belakang. Ya, ini kalau perempuan itu dikramasi dulu, ya, rambutnya biasanya panjang, kemudian dibagi 3, ya, dijalin ke sebelah kanan, sebelah kiri, dan tengah. Yang tengah itu juga dijalin, kemudian ini nanti biasanya kalau ibu-ibu itu sudah mengerti caranya, terutama Bu Lina yang sudah ikut penataran memandikan jenazah, itu nanti kalau ada sesuatu panggil aja Bu Lina, atau mungkin Bu Lina barangkali disuruh menatar kita semua untuk memandikan jenazah perempuan. Jadi kalau perempuan itu sebenarnya ya sama dengan laki-laki. Berapa bungkusnya kain yang dibutuhkan? Ya minimal 1 lembar membungkus seluruhnya. Tapi ada sunahnya kalau laki-laki 3 lembar, kalau perempuan nanti ada 5 lembar kain untuk pembungkusnya. Nah ini namanya sudah sunahnya. Tapi jangan khawatir, kalau kita belum mengerti sunah-sunah seluruhnya, paling tidak ya, ditutup 3 lembar saja ya, seperti laki-laki itu wanitanya sudah sah atau sudah diperbolehkan. Jadi tidaklah kita dianggap belum dimandikan bersih. Ya,
Kemudian kain lapisnya itu yang luar sendiri yang panjang, kemudian agak kecil, kemudian yang ketiga itu kecil sekali untuk menutupkan seluruhnya ini. Ya, untuk laki-laki. Tapi untuk perempuan itu ada yang di pahanya sendiri, ada yang di rambutnya, kemudian ada yang dijadikan itu, ada lima lapis, tapi yang terakhir ada yang besar sendiri, yang di luar yang untuk menutup seluruhnya ini. Terus Mas Andi? Ummu Atiyah berkata bahwa kaum perempuan membuat rambut putri Rasulullah yang meninggal menjadi 3 jalinan. Hafsah binti Sirin bertanya kepada Atiyah, apakah mereka mengurai jalinannya dan mengembalikannya lagi menjadi 3 jalinan? Ummu Atiyah menjawab, ya. Menurut versi riwayat Muslim disebutkan, lalu kami membuat jalinan rambutnya menjadi 3 jalinan. Dan di bagian pinggir dan 1 di bagian ubun-ubun. Menurut versi riwayat Ibnu Hibban disebutkan bahwa Nabi bersabda, jadikanlah rambutnya menjadi 3 jalinan. Selesai dimandikan, tubuh mayat dikeringkan dengan kain yang bersih agar tidak membasahi kafan yang membungkusnya. Setelah itu diberi wewangian. Ya. Jadi memandikan jenazah itu juga kalau sudah selesai, yang terakhir itu adalah dengan kapur barus air yang kapur barus disiramkan. Gunanya supaya apa? Supaya jenazah itu tidak berbau. Jadi memandikan airnya kalau bisa air campur daun bidara. Ya, orang-orang biasanya karena daun bidara sulit ditemukan, diberi sedikit minyak wangi atau dicampur dengan bunga, kembang-kembang supaya airnya itu tidak juga berbau yang tidak enak. Jadi baunya juga wangi, itu saja ya. Tapi yang disunahkan adalah daun bidara, dan yang sudah selesai semuanya disiramkan kapur barus ya. Air dengan kapur barus disiramkan saja dari atas ke bawahnya 1 kali. Kemudian sebelum dikafani diberi anduk dulu, dikeringkan dengan anduk, baru jenazah itu dikafani. Maka teruskan Pak, tayamum bagi mayat ya di waktu tak ada air, maka Mas. Rasulullah bersabda, jika kalian memberi kewangian kepada mayat, maka berilah wewangian dengan pelipatan yang ganjil. Abu Wa'il berkata, Ali memiliki minyak misik. Ia berwasiat agar setelah ia meninggal, jasadnya ditabur dengan minyak ini. Ia berkata, ini adalah sisa minyak yang dilaburkan di jenazah Rasulullah. Mayoritas ulama memakruhkan pemotongan kuku mayat atau pencukuran kumis, rambut ketiak, dan rambut kemaluan. Namun Ibnu Hazm membolehkannya secara mutlak. Mereka bersepakat bahwa apabila lanjut Ustaz. Ya, jadi mayat itu kalau meninggal dunia sedangkan kukunya panjang, ada yang menyunahkan untuk dipotong kukunya. Ada yang mengatakan tidak usah, jangan diapa-apakan apa yang ada pada mayat, biarlah dimakakan seperti itu saja. Ya, karena memang tidak ada perintah Nabi untuk memotong atau membiarkan saja, ya mau dipotong monggo silakan, karena ada juga ulama yang membolehkan. Kalau mau dibiarkan kukunya juga, ya monggo saja, karena juga tidak ada yang memerintahkan untuk memotongnya. Ya, monggo terus Mas. Mereka bersepakat bahwa apabila perut mayat setelah dimandikan dan sebelum dikafankan mengeluarkan najis, maka sesuatu yang dikenai najis itu wajib disucikan. Namun mereka berbeda pendapat mengenai mensucikannya lagi dengan memandikan atau mewudukan. Sebagian ulama mengatakan bahwa menyucikan jenazah tidak wajib. Sebagian yang lain mengatakan mayat wajib diwudukan saja. Dan sebagian lagi mengatakan mayat wajib dimandikan lagi. Dalil utama yang dijadikan landasan para ulama dalam ijtihad mereka mengenai tata cara memandikan jenazah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah. Ia berkata, ketika salah satu putri Rasulullah meninggal dunia, beliau datang kepada kami dan bersabda, mandikanlah ia 3 kali, 5 kali, 7 kali, atau lebih dari itu. Jika kalian melihat adanya maslahat dengan air dan daun jenis tanaman yang berduri,
Dan berilah kapur barus yang banyak pada siraman terakhir, atau diberi sedikit kapur barus jika kalian selesai melakukannya, beritahu aku. Ya, Selesai. jadi begini, jadi cara karena bukunya ini kelihatannya tidak urutannya agak tidak sama, sehingga saya juga agak sulit mengikutinya ya. Mestinya Bu Wati tadi yang ini Pak Andi ini bukunya besar, jadi bukunya besar ini nggak sama urutannya, maka saya cari meloncat ini meloncat sana, jadi tidak sama. Intinya begini, bahwa kalau sudah dimandikan, kemudian ya mau dikafani, tiba-tiba kok mengeluarkan kotoran, apakah cukup dibersihkan kotoran itu saja, apa harus dimandikan? Namun mereka, para ulama itu berselisih, ada yang menganjurkan dimandikan dan diwudukan, ada yang mengajarkan tidak usah dimandikan, diwudukan saja, ada yang cukup dibersihkan saja. Nah, setelah saya membaca di belakang kitab-kitab ini, yang terkuat adalah yang terbanyak, yang mudah, yakni dihilangkan kotorannya itu saja, karena mandikan itu sudah bersih, sudah selesai, dan wudhu itu memang tidak diperlukan untuk seorang jenazah, ya, tidak diperlukan untuk wudhu. Ini saya baca di buku Mengurus Jenazah yang ditulis oleh Nasaruddin Albani, ya. Nah, seperti itu. Kalau di sini memang tidak ada disimpulkan apa-apa, disampaikan pendapat ini begini, pendapat ini begini, pendapat ini begini. Maka kalau kita mau merujuk kepada di buku ini, ya monggo saja, boleh saja kita lakukan. Salah satu di antaranya, karena semua ini adalah mereka ulama-ulama yang menulisnya. Yang jelas bahwa kalau setelah dimandikan ada kotorannya, ya, karena supaya tidak menyulitkan, cukup kotoran tersebut dibersihkan dengan kapas atau dengan kain, ya, kemudian dibuang dan tidak dimandikan lagi dan tidak diwudhui lagi. Ya, langsung dikafan, kemudian setelah itu disolati. Kalau kita perhatikan bagaimana kalau ya seandainya ini kan kalau yang meninggal 1-2 orang di kampung itu gampang. Kalau sampai terjadi misalnya tsunami kemarin seperti di Aceh itu, berapa yang meninggal dunia? Kalau harus dilakukan seperti satu persatu kayak begitu, ya mungkin tidak memungkinkan. Maka kerjakanlah yang mudah. Yang penting memandikan itu ke seluruh tubuhnya itu kena air, dan kita seperti itu sudah sah hukumnya memandikan jenazah, ya. Dan kalau ada suami istri, maka suami boleh memandikan istri, istri boleh memandikan suaminya. Jadi dua-duanya saling bisa memandikan dan tidak terjadi makruh, karena bagi suami itu aurat istrinya itu semuanya boleh dilihat, dan sebaliknya juga seperti itu. Nah, tetapi kalau orang lain, ya, laki-laki harus laki-laki, perempuan harus perempuan. Meskipun anak sendiri, anak laki-laki memandikan ayahnya, anak perempuan memandikan ibunya. Ini kalau mungkin, ya, kalau sudah tidak ada lagi alternatif, ya, kecuali anaknya laki-laki harus memandikan ibunya karena di situ tidak ada yang bisa memandikan dan tidak berani, ya terpaksa, ya seperti itu. Menurut mazhab Imam Syafi'i diperbolehkan, ya. Kemudian kalau wanita memandikan anak kecil, ya, berkata Ibnu Munzir, semua ulama yang dikenal telah ijma, itu bersepakat bahwa wanita boleh memandikan anak kecil meskipun laki-laki, ya, karena anak itu masih kecil, masih di bawah umur 7 tahun lah, ya, seperti itu. Nah, lanjutkan Mas, kain kafan, monggo. Ada kain kafan, Mas Andi? Oh, enten. Selesai memandikan, mereka memberitahu Rasulullah SAW. Beliau lalu menyerahkan kain sarung kepada kami dan bersabda, bungkuslah ia dengan kain ini. Di antara hikmah memberi kapur baru seperti yang disebutkan oleh para ulama adalah karena baunya yang wangi. Dan hal itu cocok untuk para malaikat yang memang saat-saat itu menghadiri mayat. Kapur barus juga berfungsi. Ya, jadi gini,
kain kafan hukumnya sekarang mengkafani mayat dengan apa saja yang dapat menutupi tubuhnya wanita dengan sehelai kain hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi mengkafani itu hukumnya fardu kifayah. Maksudnya apa? Kalau sudah ada yang mengkafani, salah satu di antara kita mengkafani, maka yang lain tidak berdosa, tidak ikut mengkafani. Tapi kalau mayat itu belum dikafani atau tidak dikafani, maka seluruh umat Islam yang pada saat itu ada di situ berdosa semuanya, ya, karena tidak mau mengkafani. Ini namanya fardu kifayah. Dan kain kafan apa yang digunakan? Semua kain boleh digunakan untuk kafan, ya. Baik kain itu warna putih atau warna tidak putih. Hanya yang disunahkan, yang dianjurkan adalah gunakan kain warnanya warna putih. Di sini saya bacakan satu hadis yang cukup panjang dulu, ya. Kami hijrah bersama Rasulullah SAW dengan mengharapkan keridhaan Allah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Kibab radhiyallahu an, salah satu sahabat ini, mereka bercerita, kami hijrah bersama Rasulullah SAW dengan mengharapkan keridhaan Allah, maka tentulah akan kami terima pahalanya dari Allah. Karena di antara kami ada yang meninggal sebelum memperoleh hasil duniawi sedikit pun juga. Jadi para sahabat itu mengikuti Rasulullah, membela Rasulullah dari Mekah ke Madinah ini. Sebelum Islam menang, mereka sudah meninggal dunia. Bahkan tatkala meninggal dunia ini, mereka ada yang sangat-sangat minim sekali apa yang digunakan untuk membungkus dirinya ini. Seperti Mus'ab bin Umair, ya, di sini saya bacakan hadis seluruhnya, istrinya aja saya sampaikan. Mus'ab bin Umair ini adalah yang pertama kali dia mendakwahkan Islam ke Madinah. Tatkala perang Uhud dia meninggal dunia dan dia mau dikafani, maka kafannya itu tidak ada kainnya. Kainnya ada satu-satunya adalah gamis yang dimilikinya ini. Maka gamis itu dibuat mengkafani dirinya. Tatkala dikafani, ditutup kepalanya, kakinya kelihatan, ditarik ke bawah, ditutup kakinya, kepalanya kelihatan. Akhirnya apa? Akhirnya oleh Rasulullah disuruh narik ke atas saja, yang di kakinya yang belum tertutup oleh kain itu ditutup oleh daun iskir namanya. Ya, kalau kita katakan daun pisang gitulah, ya, untuk menutup ini. Jadi asalkan menutup seluruhnya itu sudah sah sebagai pembungkus jenazah, ya. Nah, namun kalau ada hal yang diutamakan, ya, mengenai kain kafan yang disunahkan, sekarang yang disunahkan. Kalau tadi yang boleh saja segala macam boleh. Yang disunahkan hendaklah bagus. Jadi kainnya itu kalau bisa ya kainnya jangan kain yang terlalu lawas sekali, sudah mau hampir hancur gitu, ya. Kainnya yang masih bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari Abu Qatadah, juga Imam Turmudi yang menyatakan sebagai hadis hasan bahwa Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antaramu menyelenggarakan saudaranya atau mengkafani saudaranya, hendaklah memilih buat kain kafannya yang baik. Jadi kita pilih kain kafan yang baik. Kalau bisa ya tentunya. Karena kalau tidak bisa ya seadanya. Karena kita tidak tahu nanti kondisi apa tatkala kita meninggal dunia. Apakah seperti sekarang atau nanti terjadi huru-hara rame sehingga kita ditinggalkan, tidak tahu orang lain siapa kita, kemudian harus dimakamkan karena suasana perang, dan kita juga tidak tahu. Nah, yang kedua, hendaklah putih warnanya. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Dawud, Ibnu Abbas, juga oleh Turmudi, yang menyatakan sahnya bahwa Nabi bersabda, pakailah di antara pakaian-pakaianmu yang putih warnanya. Jadi ya seperti Ustadz kita Ihya Ulumuddin itu pakainya mesti putih, karena pakaian putih itu ternyata diperintahkan oleh Nabi memakai pakaian yang warna putih, ya, karena itu merupakan pakaian yang terbaik. Dan kafanilah dengan itu, pakaian putih itu jenazahmu.
Jadi meskipun kita orang Indonesia kalau punya, jangan pakai batik ya. Ya, untuk kafani batik. Kenapa? Ini kan Islam Nusantara. Di Indonesia itu kan yang terkenal kainnya batik ya. Enggak, ya tetap aja kainnya tetap kain putih ya yang disunahkan ya untuk kafan. Hendaklah diasapi dengan kemenyan dan wangi-wangian. Jadi kemenyan itu dibakar bukan untuk ngundang demit atau setan, bukan, tapi untuk mengasapi jenazah itu supaya kalau ada bau yang tidak enak dengan dibakar kemenyan yang baunya harum tentunya, maka itu akan hilang baunya yang tidak sedap itu. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Hakim, Rasulullah bersabda, jika kamu mengasapi mayat, maka asapilah tiga kali. Mungkin bawahnya itu dibakarkan menyan yang mengasapi. Karena sekarang itu mungkin sudah ada semprotan minyak wangi, maka akan lebih baik, mungkin lebih mudah kalau kita semproti dengan minyak wangi dan jos-jos itu ya. Yang keempat, bagi laki-laki hendaklah 3 lapis, sedangkan bagi wanita adalah 5 lapis itu untuk membungkus jenazah. Ya. Ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi seandainya kita tidak mendapatkan kain, hanya satu saja untuk membungkus seluruhnya, itu sudah cukup dan tidak usah diulangi ya. Cari utangan ke sana kemari sehingga nanti sampai utang riba barang ya dilanggar untuk sekedar membungkus jenazah. Jadi 1 lapis saja sudah cukup. Tapi kalau ada 3 lapis untuk laki-laki, 5 lapis untuk perempuan. Nabi bersabda, ya, dikafani dengan 3 helai kain putih mulus yang biru, ya. Jadi Nabi SAW itu dikafani dengan 3 helai kain putih, ya, mulus yang biru, tanpa kemeja, tanpa sorban. Jadi tidak usah pakai baju, tidak usah pakai sorban. Ya. Meskipun dia Pak Yai itu tidak usah diserbani. Kalau dia meninggal dunia, tetap ya dipakai pakaian seperti pakaiannya jenazah ini. Berkata Tirmidzi, hal ini menjadi amalan bagi kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW, juga bagi lainnya. Katanya pula, berkata Sufyan Tsauri, mayat laki-laki dikafani dengan 3 lapis kain, boleh juga sehelai kemeja ditambah 2 lapis kain lagi. Namun boleh ya kalau mau pakai kemeja ini menurut pendapat sahabat ini. Dan boleh pula dengan 3 helai kain saja. Tetapi selembar kain pun cukup. Jadi kalau seandainya nggak ada selembar kainnya sudah cukup ya. Dan diterima dari Ummu Atiyah bahwa Nabi SAW telah mengulurkan kepadanya kain sarung, baju, selendang, dan 2 helai untuk membalut tubuh mayat. Ya, ini sudah ada ini. Kemudian berkata Ibnu Munzir, kebanyakan ulama yang kami kenal berpendapat bahwa wanita itu dikafani dengan 5 helai kain. Ya, ini tentunya nanti prakteknya kain yang seperti apa saja. Ya, nanti kita akan bicarakan kelanjutannya. Ya. Kalau orang itu meninggalnya sedang pakai ihram, ya, sedang berikhram itu laki-laki biasanya itu karena di dalam ihram tidak menggunakan penutup kepala, maka tatkala ia mati pun juga tidak menggunakan penutup kepala, dibungkus dengan kain ihramnya tanpa menutup kepalanya, ya. Ini tentunya kalau terjadi di Mekah sana, kalau di kampung kita tidaklah seperti itu. Jadi makruh berlebih-lebihan dalam kain kafan. Oh, jadi mentang-mentang orang kaya, kainnya ya belikan yang wol yang paling mahal, kemudian dibungkus ya, bungkusnya berlebih-lebihan itu hukumnya justru dalam agama kita dinamakan makruh ini. Kain kafan dari sutra tidak halal jika seorang laki-laki itu dikafani dengan kain kafan dengan sutra. Jadi misalkan orang kaya ya, karena orang kaya kain kafannya dikasih sutra, maka hukumnya juga justru malah haram. Ya. Tetapi kalau itu wanita dihalalkan, diperbolehkan berdasarkan sabda Rasulullah. Ya. Keduanya, maksudnya emas dan sutra itu
bagi umatku yang laki-laki, tetapi haram bagi umatku laki-laki dan halal bagi umatku yang perempuan. Jadi memakai sutera, ya, dan cincin emas itu atau memakai emas itu untuk umat Muhammad itu kalau laki-laki itu haram, kalau wanita itu halal. Oleh karena itu juga kalau meninggal dunia, laki-laki pun tidak boleh juga diberi pakaian dengan atau dibungkus dengan pakaian sutra. Nah, kalau wanita diperbolehkan. Baiklah, sementara sampai di sini dulu. Kita lanjutkan berikutnya. Sampai nanti kita lanjutkan berikutnya, ya. Kain kafan dari harta atau modal sendiri. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan kali lain.